Oke, lanjut. Untuk industri spesifik sudah oke ya. Jadi kita bisa lihat rentangnya. Tadi saya udah jelaskan ada manufacture, ada misalkan food and beverage, ada fashion, misalkan ada produk untuk pangan gitu ya. Jadi tadi kita sudah lihat untuk apa aja sih produknya dari si, nah kita bisa taruh nanti saya kirimkan. Ada produk agribisnis, terus kemudian ekstraktif, ekstraktif itu yang seperti pertambangan gitu ya. Ada bisnis produk, bisnis fashion, dan jasa. Jadi ada retail juga. Jadi adik-adik lebih mau kemana arahnya untuk penjualan bisnisnya adik-adik. Dari situ kita ada pesaing utama. Nah, misalkan kita target pasarnya seluruh Indonesia gitu ya. Kalau ini pesaingnya di seluruh Indonesia misalkan. Ada 15 pesaing misalkan. ST menjual sebat teh, misalkan es teh Solo, es teh pucuk, misalkan. Es teh, es teh apa ya? Yang waktu itu dijual namanya saya lupa. Es teh, oh sekarang ada es teh Nestle. Nestle yang menjual langsung minuman teh rasa lem rasa. Gitu. Misalkan contohnya seperti itu. Jadi kita bisa cari aja. Kalau misalkan PT, kita tulis PT. Kalau misalkan PT, PT apa ya? Yang menjual es teh apa lagi sih? Saya lupa. Misalkan es teh jualan pinggir jalan. Namanya apa sih? Oh, di sana ada haus muter-muter nggak? Ya ampun, yang kayak gini nih. Saya mau ngasih lihat haus. em, Nah, kayak gini ada yang jual nggak? Hehe. Nih, ada yang jual kayak gini nggak di sana? Ya semacam gini lah, pakai gerobakan gini. Ada. Belum Ada ibu. ada. Itu merek apa di sana? Iya, tapi kopi-kopi, kopi-kopi Oh, dia nggak teh yang ya? iya, Kalau ini jual teh iya, juga nih dia. Dia setiap ini jual. Terus Nestle nih. Yang ini ada nggak di sana? Nih, Nestle sampai turun ke jalan. Nah, eh ini ada es teh yang kayak gini-gini lah ya. Pasti banyak kan? Sekarang Nestle juga sampai turun ke jalan adik-adik. Nih ada kafenya. Sampai turun UMKM untuk produknya. Sebentar saya kasih lihat. Nih, ada kayak gerainya gitu. Sampai mereka tuh turun ke jalan untuk nih seperti ini. Kelihatan kan videonya? Nih, mereka sampai turun ke kelihatan ibu. mereka sampai turun ke jalan seperti ini adik-adik di sini. Nah, ini mungkin contoh-contohnya ya. Untuk kalau kita lihat sebagai musuh, misalkan sebagai pesaing utama bagi kita gitu. Misalkan contohnya seperti itu. Kita tinggal cari aja ini misalkan rasa apa, terus kemudian searching aja nanti di entah chat GPT, misalkan perusahaan yang adik-adik tahu. Misalkan adik-adik wilayah situ, saya kan nggak di wilayah adik-adik ya. Misalkan saya di Jakarta, saya ya taunya tuh Nestle, es teh Solo gitu ya. Jadi saya taunya yang brand itu. Mungkin di sana beda lagi gitu ya. Jadi kita bisa berbeda-beda lagi untuk pesaing kita. Jadi kita harus handle dulu nih, kira-kira dia harganya seberapa, misalkan tadi ya, Nestle itu harganya murah banget adik-adik. Dari harga 5.000. Sekelas Nestle, dia jual harga 5.000 rupiah per gelas gitu. Jadi semurah itu gitu. Kita sebagai apa ya UMKM misalkan
seberat itu untuk melawan pesaing kita yang udah kelasnya udah sekelas Nestle gitu. Nah, mungkin itu untuk pesaing utama mungkin kita bisa tambah-tambahin sebentar saya about mereka gitu ya, misalkan Nestle. Nah, misalkan sebentar. Nah, hmm, nih kita juga bisa baca untuk berita-beritanya. Jadi kira-kira Nestle Indonesia pengusahaan yang kisaran sekian, misalkan gini, petani kopi Lampung gitu ya. Terus ada juga untuk ekspor ke beberapa negara. Nah, kita bisa baca dia itu sebenarnya mau bantu UMKM, dokumen teknis kapasitas harganya. Kita bisa cek nanti untuk kira-kira si UMKM ini, misalkan kita pesaing kita tuh seperti apa, gitu ya. Sebentar. Nah, misalkan ada per gelas dengan rasa ABC gitu ya, misalkan ABC, misalkan bisa dijelaskan. Itu tinggal cari chat GPT aja juga kelar sih. Untuk ini, sebenarnya perusahaan ini apa sih? Dia jual apa? Nanti chat GPT biasanya langsung eh, ngasih tahu untuk penjualannya. Jadi nanti nggak usah takut, bisa aja copy aja tentang si perusahaan tersebut dari pesaing kita. Agar kita tahu juga, oh ternyata kita harus ngelawan yang kelas raksasa nih gitu. Ini hanya untuk knowledge-nya aja, untuk si pihak investor kalau mau invest ke kita. Nah, tren industri kita bisa copy, misalkan. Jadi tren industri itu di kala usia, misalkan tadi ya, 15 sampai 24, misalkan ini 16 sampai 35 tahun, yang senang berkumpul di kafe, sehingga dapat tempat berkumpul tersebut, misalkan Tali Tati menjual minuman yang murah dan enak. Karena itu dengan tren industri yang membuka bisnis Tali Tati, misalkan gitu. Nah, misalkan adik-adik trennya kenapa? Misalkan tadi ya di ranah merchandise Korea. Nah, alasannya karena Korea ini sekarang lagi booming untuk film maupun untuk boy band boy girlnya. Nah, oleh karena itu kita memiliki grup yang memang menyukai produk-produk Korea tersebut. Oleh karena itu, tren industri berubah, misalkan makanan ya, makanan yang misalkan takoyaki itu kan Jepang. Kalau makanan Korea apa nih? Ramyeon gitu ya. Dan lain-lain. Nah, itu bisa seperti itu. Misalkan kita bisnisnya bisnis apa? Gitu. Misalkan bisnisnya tadi untuk ala-ala Korea gitu ya. Misalkan em, Blackpink gitu ya. Mungkin kita bisa ngeluarin merchandise-nya karena merchandise Blackpink bisa misalkan jadi adik-adik jadi apa ya? Just tip gitu ya, jasa titip karena Blackpink yang pecinta Blackpink kehabisan dengan biasanya kita menjual lebih mahal untuk mengambil untung dari penjualan tersebut gitu ya. Mungkin ada yang memang kolektor-kolektor yang menyukai grup band tersebut gitu. Jadi misal ada tren industrinya tersendiri. Adik-adik bisa cari aja, misalkan di sini ya. Nah, misalkan sekarang mah kalau udah ada AI, oh ya expired. Oke, expired. Ntar ya. Misalkan kalau kita ke sini, misalkan eh tren industri apa adik-adik maunya? Ada yang mau masukin? Mau bisnis apa kira-kira adik-adik? Tren industri.
Hmm, misalkan ini aja deh. Sekarang lagi heboh eh jualan pernak-pernik Rusia. Rusia. Korea. Jualan pernak-pernik Korea. Nah, di sini bisa langsung nah ini dia. Trennya kita bisa lihat dia itu udah karena ada gelombang budaya Korea yang kuat di Indonesia. Jadi pangsa pasarnya K-pop gitu ya. Nah, ini bisa nanti tinggal di copy aja. Untuk peluang bisnisnya pernak-pernik ada juga malah. Ini dia lebih emes sih daripada kita untuk memikirkan aksesoris tersebut. Nah, misalnya contoh seperti itu ya, kita tinggal copy aja. Kenapa tren industrinya seperti itu? Nah, tapi nanti dirapihin ya, jangan berantakan. Nah, itu juga bisa untuk menambah, bisa diubah-ubah atau lebih disingkat untuk adik-adik untuk tren industrinya. Nah, untuk bisnis model kanvas, oh iya, saya sama perkiraan pendapatan, ini nanti aja ya, nggak usah dikerjain. Lupa saya. BMC. Itu satu pertemuan sendiri untuk apa namanya? Untuk kelas pertemuan sendiri untuk analisisnya. Jadi yang ini disamain, jangan dikerjain dulu ya. Oke, sampai di industri overview dapat dipahami? Ada yang mau bertanya? Iya, Oh, bingung ya? Gak usah bingung, tapi tinggal copy-copy aja. Kalian mau bisnisnya apa, kemudian udah masuk introduction, kemudian bikin logo. Nah, untuk bisnis model kanvas itu sama perkiraan pendapatan ntar aja, nggak usah dikerjain dulu. Ini buat the next. Saya kemarin lupa merahin semua. Oke, em, mungkin itu nomor 2. Nah, masuk kita ke nomor 3, bab tiganya. Market analysis dan competition. Nah, di sini ada SWOT yang tadi saya sudah masuk ya ke sini. Kalau bingung bilang aja ya, biar nanti saya jelaskan lagi. Mungkin ini lebih banyak ke kayak teoritis-teoritis gitu untuk bisnis apa kira-kira yang menguatkan adik-adik untuk berbisnis itu oke apa enggak, untung apa enggak, atau malah bisnis ini rugi. Jadi kita perkiraannya lebih ke situ. Untuk bisnis in sosial medianya, after that kita bisa lihat untuk postingan melalui TikTok nanti the next after UTS. Gitu. Jadi kita pemahaman bisnis yang kuat dulu untuk bisnis kira-kira adik-adik mau bisnis apa sebelum kita masuk ke sosial media. Nah, setelah itu kita masuk ke SWOT. Jadi di SWOT ini akan ada internal tadi yang saya udah jelaskan, strength sama weakness serta opportunity sama threats. Nah, strength weakness-nya ini adalah kekuatan dan kelemahan dari bisnis yang adik-adik punya. Kekuatannya apa nih? Misalkan udah banyak yang just tip pernak-pernik Korea, jadi udah gitu kalah. Misalkan weakness-nya adalah kalah harga gitu ya. Misalkan Aro butuh PO yang panjang gitu misalkan. Kekuatannya hanya kita PO salah satu dari misalkan 10 PO yang memang hasil produksinya langsung dari Korea, misalkan seperti itu contohnya. Nah, untuk opportunities peluang sama ancaman itu kita peluang kira-kira ke depannya kita nggak hanya untuk menjual misalkan tadi pernak-pernik Korea, tapi kita juga bisa bikin makanan Korea. Mungkin kita bisa bikin kafenya di situ ada pernak-perniknya ke depannya seperti itu. Atau mungkin bahkan kita bisa bikin seluruhnya dari makanan, minuman, kemudian pernak-pernik. Misalkan contoh ya, itu adalah peluang. Walaupun kita baru sekarang ini kira-kira kita bisnisnya pernak-pernik aja yang bisa harganya murah. Gitu. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian ancaman kita bisa lihat kira-kira tadi tuh si Nestle aja menurut saya ketika saya misalkan mempunyai UMKM itu mengancam karena mereka modalnya besar.
dan memang menjualnya sangat murah dibanding yang lain. Kalian adik-adik bisa cek mungkin kalau pernah beli. Itu dia kayak Starbucks, packagingnya benar-benar bagus gitu. Dibanding dengan mungkin kalau adik-adik beli yang teh tadi itu yang murah, lebih murah gitu ya. 5.000 juga tapi packagingnya lebih enggak baik. Dan mereka itu ada kategori untuk gula, mau seberapa, mau low atau less sugar, ya, dan lain-lain. Jadi mereka tuh lebih customer sesuai gitu. Ada takarannya untuk gulanya. Kalau misalkan di jalanan kan mereka terserah mereka mau gula ini kurang nggak gitu. Jadi harganya sama, tapi itu ancaman bagi misalkan saya ingin usaha di minuman, itu ancaman bagi saya yang UMKM gitu. Misalkan contohnya seperti itu. Nah, itu bisa dituliskan. Mungkin di situ dari SWOT-nya kita bisa buat seperti ini. Nah, ini ini matrix SWOT. Jadi SWOT itu di strength sama weakness itu adik-adik bisa masuk ke Frio gitu ya analisisnya. Ini saya mungkin terlalu bertele-tele adik-adik mungkin bingung karena yang belum pernah dapat bisnis. Jadi di analisis SWOT itu untuk internal. Jadi mereka itu adalah internal dari perusahaan kita. Kita yang tahu apa yang dilakukan bisnisnya dengan baik, apakah konsumen mengenal keuntungan produk layanan gitu. Itu pertanyaan bagi adik-adik untuk mengerjakan SWOT matrix ini, gitu ya. Jadi setelah kita menerka-nerka, kita menggunakan metode namanya Frio. Apakah dia itu memiliki nilai tambah? Gitu. Misalkan adik-adik ada yang udah kepikiran mau bisnis apa? Bisa saya contohkan nih untuk strength atau weakness-nya. Sekalian kelar itu kerjaan untuk tugas. Ada yang ini? Kok diam aja sih? Bosen ya? Yang lain mana nih? Saya panggil ya. Yuliani, mau bisnis apa? Kira-kira? Alvin, mau bisnis apa? Tadi tidak terdengar. Ame, Fahrul, Irda, Zihat, Juliana, Insya Allah, ah, Bu. apa Zihan? Ya, insya Allah makanan. Oh, makanan. Makanannya apa nih? Hmm, belum tahu, Bu. Oh, belum tahu. Oke. Saya contohkan ya. Makanan. Makanannya apa? Burger misalkan. Burgernya, apakah dia mempunyai nilai tambah untuk si pembeli? Kan banyak ya tukang burger. Kira-kira burger apa? Burger kalau kayak yang ala-ala di McDonald, di KFC itu kayak udah biasa banget ya. Gimana kalau burgernya burger kimchi? Ya, misalkan ya, saya tadi lagi ngomongin Korea terus ini burger kimchi, burger rasa kimchi, itu nilai tambah. Oh iya ya, rasa burger pakai daging sama kimchi yang pedes-pedes asem gitu, gimana ya? Kayaknya fresh deh, gitu. Itu merupakan nilai tambah dari suatu produk. Jadi kita membuat produk nilai tambah apa? Kayak tadi tuh, misalkan saya membuat teh. Nah, teh itu nilai tambahnya apa? Saya kan cuma jualan teh, gitu ya. Nah, tapi teh yang saya buat itu nggak ada di tempat lain. Teh yang kemarin itu rasa olong. Itu dapat untuk menguruskan badan. Misalkan seperti itu. Teh olong. Nah, itu adalah nilai tambah yang belum ada nih. Kemarin saya baru nemu teh olong ada. Nanti saya fotoin deh tempat ininya, UMKM-nya. Nah, itu nilai tambah. Oh, kita minum teh tapi kok kita bisa kurus gitu ya. Itu dia bisa membakar lemak kita. Itu adalah nilai tambah. Kalau misalkan itu ada nilai tambah menurut adik-adik, berarti kita lanjut, yes. Kalau enggak, kita mesti cari lagi yang membuat bisnis kita itu kompetitif.
gitu. Saya pun ya kalau di dunia bisnis udah naik turun, udah jalan bisnis gitu ya. Sambil juga untuk bekerja. Nah, tapi adik-adik juga bisa lihat cari sambil double aja. Karena kita kalau misalkan kita cuman kerja aja, uang kita segini-segini aja gitu. Nah, itu gimana caranya? Kita cari lagi nih, kira-kira yang kompetitif untuk kita usaha seperti apa. Nah, dari situ langka nggak nih, rare? Langka nggak nih yang pesaingnya itu? Pesaingnya banyak nggak? Nah, kalau pesaingnya banyak, berarti kita butuh marketing. Langka nggak? Oh, enggak. Berarti kita butuh marketing. Sebentar. Nih, langka nggak? Oh, enggak langka. Tapi kita butuh banyak marketing. Kalau misalkan langka, iya. Misalkan langka tadi ya, kita teh olong, untuk burger pakai kimchi belum ada. Oh iya, langka nih. Nah, kita bisa punya daya saing, dia itu bisa nggak ngikutin kita, mereka, penjualannya. Contoh, ada cerita sebelum jadi teh Solo dan lain-lain ini keluar, itu ada namanya es teh Indonesia. Ada yang pernah nyoba? Mungkin belum ya, atau udah? Nah, di situ mereka itu Belum, Bu. membuat perusahaan, nah, membuat perusahaan yang es teh nih kita bisa jual tadinya es teh rasa-rasa gitu ya. Tadinya es teh ya cuman di warkop ya, Mindo, warung Indomie gitu ya. Dan memang di jalan-jalan yang kita beli makanan terus ada es teh gitu ya. Tapi belum ada company yang memang menanganinya gitu ya. Nah, kemarin pertama itu tahu saya es teh Indonesia. Es teh Indonesia keluar gak lama adik-adik. Karena belum ada nih, dia udah sampai rare. Gak lama es teh keluar. Dah, keluarlah si eh, es teh Solo tadi tuh. Mirip-mirip yang 3 ribuan. 3 sampai 5 ribu. Kalah dong es teh Indonesia. Yang rasa-rasa pula. Mau rasa jeruk, mau rasa apa. Kalah. Mereka bisa daya saingnya kalah dengan si es teh yang lebih murah. Si teh Solo ini yang lebih murah. Nah, kemudian mereka akhirnya nggak punya daya saing lagi saat ini. Mungkin dari tokonya banyak, daya saingnya mungkin sekarang mengerucut gitu. Alasannya apa? Mereka mudah em, dibuat lagi, gitu ya. Mereka bisa membuat hal yang lebih murah dan hal yang bisa sama, dapat produk yang hampir mirip, tapi harganya lebih murah. Nah, itu yang harus hati-hati, gitu. Saya pun udah di bisnis udah lama. Saya nyoba waktu itu jual baju 20 ribu adik-adik. Kalau adik-adik pegang mungkin bajunya itu bagus gitu ya. Tapi tetangga jual 15 ribu. Misalkan contoh di toko. Nah, kalah dong pada ke sana. Tapi kita tetap stay, mau nggak mau kita jadi berkurang untuk produk kita. Nah, ini kenapa nih? Kita harus lihat dulu weakness kita apa. Kira-kira gampang nggak nih? Atau kita contoh Pizza Hut di sana Ada, Ibu. ada kan? Nah, kenapa Pizza Hut mereka terus-terusan ada update lagi, entah pakai stuffed crust, besok lagi pakai yang tambahan daging dan lain-lain. Itu alasannya mereka ingin tidak bisa ada saingan gitu ya. Tidak bisa di copy. Walaupun ada apa ya, Domino harga lebih murah, tapi mereka itu nggak tahu. Menurut saya Pizza Hut saat ini masih lebih oke dibanding rasanya dibanding Domino dan lain-lain gitu ya. Jadi itu yang membuat mereka itu tetap tetap sekarang maju gitu ya. Setelah itu kita udah bisa nih handle, kita uh, development terus kan produk kita gitu ya. Nah, kita bisa organize. Organize itu seperti apa? Caranya gimana nih organize-nya? Kira-kira apakah dia itu memiliki pesaing yang sedikit atau dia itu butuh perbaikan? Jadi kita adalah sustainable development lagi untuk si perusahaan tersebut agar tidak berkurang. Contohnya, hmm,
Ada yang tahu Coca-Cola? Pasti nggak ada yang nggak tahu kan? Aduh, Tahu hmm, kan? tahu. Coca-Cola. Mana nggak ada yang tahu? Tahu nggak Coca-Cola bikin air mineral ngalahin Aqua yang lagi booming sekarang? Minum teh Presti? Coba cek. Adik-adik minum nggak Presti? Minuman kemasan Minum, Presti. Ibu. Nah, Presti itu punya PT Coca-Cola adik-adik. Jadi mereka, oh Coca-Cola sekarang menurun. Mereka nggak hanya stay di produk Coca-Cola. Mereka cari lagi produk yang lainnya. Kira-kira tetap masih minuman, tapi minuman apa lagi yang berbeda? Kemarin saya ngecek kopi, itu Coca-Cola juga. Kopinya kopi yang ini loh di adik. Em, bukan dari susu, susu sapi. Kopi mixnya itu. Dari susu kacang kedelai. Gitu yang memang ramah untuk perut gitu misalkan contoh seperti itu dari lambung punya asam lambung dan lain-lain jadi itu adalah cara untuk kita mengecek di mana produk kita oke nggak nih gitu ya jadi bisa aja nanti adik-adik menjawab yang ini untuk strength-nya menjawab ini untuk weakness-nya dan memikirkan kira-kira dia bernilai nggak dia langka nggak terus itu kelemahannya kita pasti kalau nggak bernilai itu udah dari awal kelemahan kita gitu ya oke nggak nih produk? Apakah orang mau beli? Contoh, tai sapi, tainya sapi. Ada nggak yang mau beli menurut adik-adik? Tidak. Ada, ada yang mau beli. Tebak, siapa? Itu kan kita anggap Itu buat nggak pupuk. bernilai. Ah, satu buat pupuk, dua buat gas, adik-adik. Jadi kotoran sapi itu memiliki gas yang bisa untuk menjadi em, apa ya kompor. Gitu. Jadi ada gas yang memang bisa untuk membuat lebih murah, bisa terdiri dari si kompor itu. Ini contohnya ya. Sebentar saya contohin. Ini gimana sih? Nah, misalkan contohnya seperti ini. Sebentar. Eh, Nah, jadi biogas. Nah, ini bisa saya contohkan terlebih dulu. Bentar, sebentar aja. Nah, kita masuk lagi karena kita 2 SKS ya sebenarnya. Oke, kita, nah, nih. Jadi bisa untuk banyak. Jadi kotoran sapi itu bisa menjadi biogas. Tara, banyak yang mau beli. Walaupun kita kelihatan nilainya itu tidak ada. Nah, ini kita bisa lihat ya, biogas. Jadi harus hati-hati di situ. Oke. Ternyata dari hal yang itu kita bisa buat ya. Nah, contohnya tadi ya, strength kita belum ada pesaing misalkan atau udah ada pesaing, berarti itu masuknya weakness. Kemudian kira-kira untuk strength sama weakness-nya udah oke, dapat dipahami. Kira-kira kekurangan saya, keunggulan saya apa? Oh, saya unggulnya adalah memiliki minuman yang beraneka ragam gitu ya. Berbeda dengan yang lainnya, ada tambahan ini, dengan ada resep rahasianya. Gitu yang tidak diketahui orang lain. Misalkan contoh seperti itu. Asetnya lebih banyak dibanding kompetitor, misalkan seperti itu. Nah, untuk opportunity sama threats, itu kita bisa pakai PESTEL. Politik, economics, sosial, teknologi, environment, sama legal. Legal itu masuknya lebih ke, sebentar, cepet banget ya nih. Nah, ini bisa untuk adik-adik kira-kira, contoh, threats-nya apa dalam kita usaha sekarang? Kita usaha sekarang adalah eh, threats-nya itu kompetitor kita yang memang semakin berkembang, gitu misalkan. Trennya apa gitu? Misalkan ini kita dari politik dulu deh. Nah, sekarang itu untuk pengusaha UMKM dikenakan pajak adik-adik. Kemarin saya dengar-dengar katanya pemerintah mau ngenain pajak 3% ke UMKM. Itu adalah
ancaman bagi kita karena kita aja untuk mendapat balik modal aja masih lebih lama dibanding memangnya perusahaan besar. Itu ancaman akan mengurangi pendapatan kita. Ekonomik. Nah, kita bisa lihat sekarang, duit rupiah semakin rendah dibanding duit dolar dan lain-lain. Makin menurun. Alasannya, karena beberapa politik lagi, balik lagi, politik itu kita punya hutang sama negara asing dengan dolar. Kalau dolar naik, berarti utang kita naik. Dan berakibat pada ekonomi. Gitu. Jadi, misalkan, oh, ekonominya menurun, banyak unemployment itu adalah PHK besar-besaran, berarti pembeli semakin menurun. Itu adalah threats-nya. Gitu ya. Karena tren ekonomi yang semakin menurun, banyaknya PHK akan mempengaruhi kemungkinan pembeli semakin menurun. Gitu ya. Populasi, misalkan sosial masuknya lebih ke lifestyle. Tadi contoh saya teh. Orang udah makin banyak yang tahu tentang halayak minum manis adalah diabetes. Akan mengurangi pangsa pasar yang memang itu. Tapi kita bisa ngeluarin low sugar gitu ya. Atau less sugar gitu. Atau no sugar. Nah itu bisa buat jadi opportunities kita. Jadi ketika kita lihat threats, tapi kita bisa ngelihat peluang di situ. Teknologi. Oh, kita semakin ada nih teknologi AI berkembang. Nah, kenapa nggak kita buat aplikasi yang memang mempermudah untuk mengirimkan diskon-diskon kepada pelanggan melalui WhatsApp gitu misalkan. Yang mereka udah menjadi pelanggan. Opportunity-nya mungkin peluangnya bisa mendapatkan pelanggan dengan mudah untuk mengirimkan aplikasi tersebut gitu atau download aplikasi atau kita punya data pelanggan, big datanya gitu. Dari data yang kita mau mau ini Kak, kalau misalkan nanti jadi apa namanya member, nanti ada diskon atau dapat ini gitu ya. Jadi mereka itu akan mengikuti eh, perkembangan produk kita. Nah, mungkin environment, mungkin ketika panas suhunya teh kan pucuknya susah ya diambil udah kering gitu ya, jelek jadinya. Nah, itu bisa kita hitung seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari nanti adik-adik buat trennya seperti ini. Jadi, strength, weakness, opportunity sama threats. Jadi, di mana nih kalau ini saya contohkan ya. Ini contohkan tentang kampus kita yaitu Stikom Ambon. Nih, Stikom. Kelebihannya apa? Belum banyak pesaing di sana. Di sana, di Ambon, setahu saya, universitas negerinya baru berapa ya? Dan untuk swastanya apa sudah banyak? Belum terlalu gitu ya. Dan memang menghasilkan lulusan profesi beragam. Sekarang makin banyak ada pariwisata, ada tadi sistem informasi doang sama TI ya banyaknya. Sekarang udah ada bisnis digital, kemudian ada pariwisata, ada apa lagi gitu nambah. Jadi ini kelebihannya. Nah, kemudian mempunyai SI terpadu untuk layanan mahasiswa. Contohnya saya sama adik-adik sekarang. Kita ngajar bisa jarak jauh gitu ya. Nah, itu bagaimana gitu ya. Jadi bisa dengan layanan yang LMS tersebut ya karena udah punya seperti itu kita bisa uh, sambil mengajar dengan jarak jauh. Waktu kemarin saya lagi di US ngajar nih. Saya malam-malam terus di adik-adik masih siang atau pagi. Nah, kemudian tempat representatif. Mungkin sekarang udah mulai berkembang ya untuk kampusnya juga. Nah, weakness-nya apa? Nah, manajemen masih belum terlalu profesional. Menurut saya juga ketika saya tanya, ini gimana? Masih belum tersistem dengan baik menurut saya. Nah, fasilitas masih ada beberapa yang belum memadai. Mungkin untuk saya tanya kemarin untuk praktik apa nggak ada itu tempat praktik nggak ada Bu cuman segini udah dipakai orang lain gitu ya kenapa nggak ditambahkan lagi nah status akreditasi setahu saya masih B dan belum terjalin komunikasi yang baik antara dosen sama mahasiswa saya agak sedih banyak curhatan yang takut gitu sama sama dosennya ataupun dosennya juga jadi bingung sama mahasiswanya jadi feel free aja to us gitu ya. Jadi adik-adik bisa ketika sama saya, ayo kita komunikasi. Kalau nggak bisa, ayo gimana gitu. Atau nggak ngerti, tanya aja
gitu. Nah, itu adalah kelebihan dan kelemahan dari si TB Stikom Ambon. Peluangnya apa? Bisa untuk pekerjaan yang luas karena masih di sana masih sedikit keahlian komputer dalam masih banyak tuntutan keahlian komputer yang masih berkembang. Adik-adik bisa mungkin risetnya untuk ke AI, ahli AI masih sedikit. Kemudian bukan penggunanya ya, ahlinya. Dan kemudian perkembangan teknologinya. Jadi kita bisa lihat lagi nih, karena perkembangan teknologi masih banyak di ITB Stikomanggon ini bisa melebihi lagi. Dulu masih sistemnya jelek banget tadi, Kadik. Saya parah banget untuk jadi dosen di sana. Itu masih lebih parah lah daripada sekarang. Error mulu gitu. Mau Zoom juga nggak bisa. Nah, banyak yang murid SMK dan SMA di Ambon. Jadi itu adalah peluang bagi ITB Sikom Ambon untuk yang mau berkuliah. Ini contohnya untuk peluang. Untuk ancamannya, threats-nya itu adalah munculnya PTS terjenis. Jadi ada muncul perguruan tinggi swasta yang lain, punya akreditasi lebih baik, dan SDM-nya yang menggunungkan diri. Misalkan contoh ya, sumber daya manusianya ini mahasiswa, misalkan udah semester 3, udah dapet yang lain. Nah, mengundurkan diri itu merupakan ancaman bagi kampus yang memang berkurangnya mungkin udah dimasukin ke kelas, kemudian kok cuma tinggal yang masuknya misalkan 20 orang, kok tinggal sekarang tinggal 16 orang, terus selanjutnya ntar tinggal 8 orang dan lain-lain. Jadi diharapkan em, mahasiswa juga seperti itu, ataupun mungkin dosen yang memang banyak halur-halur kemana mengundurkan diri gitu. Jadi dan jumlah mahasiswanya yang menurun. Mungkin itu adalah ancaman ke depannya gitu. Kalau misalkan terjadinya nih. Nah, dari sini adik-adik bisa lihat ini bisnisnya kampus sebenarnya. Kalau bisa itu bisa dicontoh. Adik-adik bikin untuk matrik si SWOT analisis yang ini, tinggal di copy aja. Misalkan contohnya tadi ya untuk teh. Nah, untuk matrik SWOT, jadi tadi tinggal di copy aja. Nah, dari peluang ancaman ini, ya tinggal join lagi ya adik-adik. Maaf ya, kelebihan nih jadinya. Ya, Bu. Oke, maaf ya. Oke, kita satu, ya bentar lagi.